Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, ya saya memperkenalkan diri dulu bagi yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Nah, oke. Ini, nah, nama saya Pagi Muhammad ya. Walaupun sekarang sudah malam, eh namanya tetap Pagi. Oke, iya bercepat aja. Nah, selain mengajar, saya juga ada pengalaman, ada bisnis kecil-kecilan, terus pernah juga di event organizer, kerja di radio juga, terus sekarang sih banyak di multimedianya, ngurusin multimedia untuk event organizer, tapi IO-nya udah nggak ini lagi, cuman pegang bagian multimedianya aja karena event organizer terlalu banyak kerjaannya dan terlalu eh terlalu banyak yang dikerjakan, jadi mending satu bagian saja. Oke, selanjutnya, nah ini kurikulum vitae saya. Saya pertama kuliah itu ngambil jurusan penyiaran ya atau broadcasting di Unpad itu, D3 Unpad dulu. Terus kerja di kreatif dan event ya, jadi di IO-nya di Radio Cosmo. eh Sebenarnya penyiaran itu lebih ke jurusan broadcast ya, jadi presenter, jadi penyiar radio, jadi inilah. Cuman karena kenalnya sama orang event, terus seneng kesana kesini gitu ya, kan event pasti di luar, ke tempat-tempat yang baru dan lain-lain, jadi lebih banyaknya kerja di event organisernya, di IO-nya, di event officer-nya ya. Nah, terus saya juga eh, di tahun sudah itu sempat ngajar juga, jadi ngajar SMP dan SMA di Bandung. Waktu itu ngajar TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus saya ngelanjutin kuliah S1, saya ngambil jurnalistik, dan S2 saya ngambil komunikasi bisnis ya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin saya suka yang apa teknologi ya gitu. Jadi itu mengapa saya dulu juga ngajarnya teknologi ya. Nah, jadi teknologi-teknologi terbaru, aplikasi dan lain-lain itu saya sangat suka. Juga main game juga ya. Dulu mungkin disebutnya gamer, tapi ternyata skill game saya tidak sebagus yang orang lain. Kalau sekarang udah sudah uh, jadi ini bisa menjadi mata pencarian ya, e-sport ya namanya sekarang. Itu sangat hadiahnya sudah sangat besar. Sekarang kalau zaman dulu belum ada industrinya, masih belum inilah, tapi sekarang dengan ini internet itu saya rasa sangat sangat hebat sekali merubah landscape si e-sport ini, bahkan hadiahnya sampai puluhan miliar gitu. Jadi itu sudah tidak terbayangkan lagi ya. Terus saya senang nonton film, jadi mungkin nanti akan saya rekomendasikan beberapa film yang eh, apa namanya yang
ini ya apa berkaitan dengan eh, ini kita mata kuliah kita gitu. Jadi kan lebih enak sambil misalnya nonton film sambil mempelajari apa yang kita apa namanya dipelajari di mata kuliah juga gitu ya. Oke, selanjutnya eh nah ini jadi memang saya sempat bikin beberapa iklan ya. Terus juga dulu di IO seperti ini jadi eh apa namanya live concert dan lain-lain gitu dulu apa namanya ya sampai tahu dulu ketika si Sule pertama audisi gitu kan itu IO-nya dari saya dari kita jadi eh, banyak sekali ya juga misalnya dulu artis-artis itu apa dari sebelum terkenalnya itu tahulah seperti apa gitu ya. Eh, ya tapi nggak tahu ya saya nggak pernah apa ya nggak pernah pengen dulu sih banyak sih pengen yang foto-foto kayak gitu tapi saya nggak pernah pengen gitu foto sama eh, artis-artis mungkin ya nggak tahu kenapa padahal sering ketemu. Nah ini contoh dulu ya bikin iklan ini iklan bandana. Terus ini ini semi apa ya semi profile lah ini untuk rumah sakit RSCM di Jakarta. Oke mungkin itu saja mungkin perkenalan dari saya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah mungkin ya di mata kuliah yang lain mungkin sudah tahu. Nah bagi yang belum mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Nah eh ya kita ini di mata kuliah presenter ini ya TV dan eh, radio. Nah kita akan masuk ke perkenalan sama mungkin kontrak kuliahnya ini. Nah jadi nanti itu memang ada apa ya tugas besarnya untuk presenter apa mata kuliah ini. Karena namanya juga presenter TV atau radio ya ini nggak jauh beda lah ya apa present di TV atau di radio eh, pada basicnya sama gitu pada basicnya sama jadi nggak terlalu banyak yang berbeda memang yang berbeda hanya ya kalau di radio itu karena suara aja ya itu banyak kalau saya dulu kerja di radio ya banyak penyiar juga apa namanya nggak misalnya penyiar cewek gitu ya nggak misalnya kalau siaran malam yang dia nggak pernah pakai kadang pakai apa pakai baju biasa aja nggak pernah ini gitu ya nggak pernah make upan segala macam ya buat apa gitu ya karena yang terlihat hanya yang terdengar hanya suaranya aja kalau di radio tapi berbeda kalau di TV kan di TV ya pasti kelihatan nggak bisa kita tampil seadanya gitu pasti pakai make up pasti apa pakai baju yang bagus dan lain-lain gitu karena visual gitu tapi secara announcing secara presenting nggak jauh berbeda lah gitu ya. Oke, nah ini jadi nanti ada kalian ada tugas untuk uh, melakukan reportase ya melakukan liputan terus mempresentingkan gitu ya seperti reporter kalau kalian lihat nanti kalian memahami peliputan lah gitu ya jadi kalian apa meliput satu satu berita lah ya yang di sekitar aja nggak usah jauh-jauh di sekitar kalian di lingkungan saja uh, misalnya ada kegiatan Karang Taruna atau apalah yang terjadi di daerah kalian terus nanti kalian juga uh, apa namanya wawancara gitu ya misalnya uh, apa di
di tempat kalian itu misalnya di RT atau di RW itu mau mengadakan acara apa ya 17-an misalnya 17 Agustusan. Nah, terus boleh nanti kalian melakukan meliput misalnya acara tersebut atau acara apapun boleh. Nah, nanti kalian apa wawancara ke misalnya ke panitianya kah atau ke apa orang-orang yang eh, terkait lah terkait itu gitu. Jadi, nah itu mungkin nanti dikasih teknik-teknik jurnalistiknya gitu ya, teknik apa reportasenya, terus teknik presentingnya gitu. Jadi dengan sekarang kan saya rasa pakai apa pakai handphone saja sebenarnya sudah bisa ya, pakai handphone syuting terus mungkin diedit di handphone juga sebenarnya bisa kalau sekarang ya. Jadi uh, sudah apa ya sudah sangat canggih lah smartphone sekarang, mau ngedit mau kualitas apa namanya video atau kameranya juga sudah bagus-bagus kalau sekarang ya. uh, jadi saya rasa itu yang bisa dilakukan karena memang harusnya memang kita mungkin ada di lab ya untuk ini praktek, cuman memang karena ya belum memungkinkan sekarang, jadi ya apa namanya kita harus belajar mandiri gitu ya sebenarnya. Apa namanya ya mungkin seperti ini pakai kalau di apa di studio ya kayak kayak gini bisa pakai virtual studio atau apa namanya di studio gitu ya, presenting. Nah itu tapi ya dengan teknologi sekarang lah udah sebenarnya udah kita udah bisa ini saya juga pakai seadanya itu sudah apa lumayan mencukupi lah untuk seperti pengajaran seperti saat ini. Oke, nanti itu seperti itu tugasnya ya. Jadi nanti membuat laporan uh, suasana rumah atau ya lingkungan sekitar lah gitu ya, sekitar rumah agar ya itu tadi karena ya kondisi kita kan sedang ya masih inilah dalam pandemi ini kita harus apa namanya selalu hati-hati ya jaga kesehatan. Makanya ya kita tugasnya di sekitaran rumah dulu deh ya, jangan yang apa jangan yang jauh-jauh. Nah, jadi nanti kalian meriset terus menentukan narasumber untuk ya misalnya kalian mau mengangkat topik apa, misalnya kalian mau membuat berita tentang apa ya kali misalnya ya karena banyak sampah ini kenapa. Nah itu bisa nanti kalian tentukan narasumbernya siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang hal tersebut gitu. Oke, mungkin itu nanti tugas besar gitu ya. Nanti itu sudah apa namanya dikumpulkannya menjelang UAS ya. Nah ini apa namanya referensinya ya, ada siaran televisi, ada jurnalistik televisi dari Askurify Vaksin ya, terus ada digital television production dari itu juga sudah beberapa sih sudah saya apa namanya saya nggak punya semuanya yang e-booknya ya, tapi beberapa yang saya punya itu saya sudah di share juga di apa di Google Classroom ya gitu. Nah memang yang terkinian sekarang itu digital television production ya. Jadi ya ini tadi seperti ini saja apa namanya di rumah saja orang udah bisa membuat uh, production gitu sebenarnya gitu. Untuk digital orang sudah bisa streaming apa mau streaming game mau streaming apa gitu kan, itu kan sekarang sudah bisa gitu ya. Apa namanya setiap orang sudah bisa pada dasarnya gitu. Jadi memang TV juga kan sekarang sudah mau beralih ke digital ya. Jadi nanti di tahun depan di bulan Oktober itu kalau tidak salah TV itu yang apa TV-TV sekarang itu kan apa akan berpindah
ke digital ya. Jadi kalau kalian masih mau nonton TV, RCTI, Indosiar dan lain-lain itu nanti harus punya decoder digital atau antena digital gitu, karena eh, apa yang kalau yang sekarang kan pakai analog ya. Nah, itu nanti akan berpindah ke digital gitu. Jadi memang semuanya akan berpindah ke ini digital. Nah, jadi silahkan aja kalau misalnya nanti sambil jalan, silahkan kalau apa ada pertanyaan, jadi langsung aja ditanyakan ya kalau ada pertanyaan. Jadi nah, jangan ditunda-tunda, takutnya nanti kelupaan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya udah saya posting uh, apa namanya ebook sama ininya ebooknya di Google Classroom ya. Oke, nah sebagai materi pertama ya untuk apa namanya mata kuliah ini, kita akan melihat-lihat dulu apa namanya uh, macam-macam ya television presenter ya, telecaster. Jadi ternyata banyak sekali, bukan hanya kalau kita lihat mungkin secara sekilas apa ya, pembawa berita, penyiar radio, MC, host, ya paling yang itu gitu ya, MC acara, host acara. Nah, sebenarnya masih banyak yang bisa apa namanya ya, eh, pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan presenter gitu ya, presenting bisa di televisi, bisa di radio gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali. Nanti kita akan bahas apa saja gitu ya yang bisa kita lakukan di apa namanya yang berkaitan dengan presenting. Nah, oh ya, mata kuliah ini sebenarnya basicnya itu adalah public speaking. Mata kuliah public speaking sudah dapat belum? Public speaking kan ada mata kuliahnya ya? Sudah dapat atau belum? Oh, oke. Okay. Ya, jadi mungkin kalau yang belum mengambil ya paling nanti saya selipkan juga mungkin ya materi untuk public speaking, karena apa namanya ya ini salah satu apa namanya basicnya adalah public speaking, karena ya seperti kita ketahui bahwa nanti ketika kita uh, apa menjadi presenter di TV, apa penyiar di radio, itu kan didengarkan banyak orang. Di TV pasti dilihat banyak orang, walaupun mungkin kita nggak melihat secara langsung ya apa namanya orangnya gitu ya. Tapi misalnya kalian apa namanya, tapi ya harus dibayangkan bahwa ada yang mendengarkan kita, ada yang menonton kita gitu ya. Jadi kita memang harus siap nantinya, jangan sampai apa namanya ya terjadi banyak kesalahan gitu ya. Nah, sebenarnya seperti public speaking, dan poinnya utamanya sih latihan gitu ya. Latihan yang pertama, latihan berbicara, karena nggak ada, karena ini adalah skill ya. Skill itu adalah apa namanya, skill itu yang sesuatu yang kita apa dapatkan gitu ya. Jadi bukan given gitu, nggak ada orang yang apa udah jago ngomong ketika lahir. Oh ya, ketika lahir udah jago ngomong gitu ya maksudnya gitu. Nah, ini sesuatu yang hal yang harus terus dilatih. Latih berbicara di depan apa cermin dulu, terus di depan misalnya keluarga dulu dan lain-lain, barulah itu apa namanya kita nanti bisa punya kepercayaan diri untuk berbicara, udah biasa berbicara di depan apa namanya di depan publik gitu, di depan orang-orang. Nah, yang pertama itu latihan
ya. Jadi nggak ada orang yang langsung bisa latihan dulu. Terus yang kedua itu harus menguasai materi gitu ya. Jadi seperti presentasi lah, mungkin kalian pasti pernah gitu atau sering mungkin ya presentasi ya di depan teman-teman kalian misalnya ya. Nah, sebenarnya itu adalah latihan yang baik untuk public speaking itu di depan orang-orang, bagaimana kita menyampaikan sesuatu misalnya ya, mempresentasikan sesuatu, ya bagaimana caranya, ngomongnya harus seperti apa dan lain sebagainya, itu kan di public speaking ya gitu. Jadi itu yang harus ini sebenarnya itu latihan yang sangat bagus ketika di kelas misalnya presentasi. Nah itu adalah latihan yang bagus karena yang kedua itu materi harus dikuasai. Nah ini sering kali saya misalnya ya teman-teman mahasiswa ketika presentasi itu hanya membacakan slide-nya gitu ya. Jadi slide itu adalah sebenarnya bantuan, namanya PowerPoint, sebenarnya poin-poinnya aja gitu. Nanti dari poin itu yang Andalah yang menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai PowerPoint itu presentasi itu membacakan PowerPoint. Kalau hanya membaca ya teman-temannya lain juga udah bisa baca gitu, ngapain dibacain lagi gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan bahwa nah materinya harus dikuasai, karena banyak saya juga mengalami ya, karena ya namanya kerja kelompok yang kerjanya satu, yang ininya banyak gitu, kadang eh, cuman numpang doang gitu. Jadi ketika presentasi nggak tahu apa-apa karena ya yang ngerjainnya orang lain, jadi cuman bacain doang gitu ya. Oke, nah itu jadi mungkin nanti akan diselingi juga di materi-materi tentang public speaking ya. Seperti saya misalnya, saya orangnya pendiam gitu, nggak pernah keluarga saya atau teman-teman saya tahu saya itu orangnya pendiam, jarang ngomong gitu ya, jarang ngobrol. Tapi kok bisa jadi dosen atau guru gitu yang harus ngomong terus, yang harus menjelaskan sesuatu. Nah itu karena saya juga latihan gitu, latihan berbicara di depan di depan orang, latihan ngomong. Nah terus yang penting juga kan tadi materinya kita harus paham ya, kita harus tahu materi apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bicarakan. Kalau kita mengerti atau kita tahu semua materinya, kita bisa ngomong panjang lebar menjelaskan sesuatu. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan bisa menjelaskan sesuatu karena kita juga nggak ngerti gitu apa sih yang mau diomongin gitu ya, apa yang mau dijelaskan. Nah itu akan jadi kesulitan ketika nanti harus presentasi gitu ya. Oke, nah ini seperti biasa kita harus masuk dulu ke pengertian ya. Biasa ada pengertian atau definisi agar ya kita lebih paham gitu apa yang kita bicarakan. Nah ini kalau di bahasa Inggris itu namanya telecaster ya. Jadi tele itu jauh kan, sama juga televisi ya gitu. Televisi itu kan, tele itu jauh, visi itu melihat, jadi melihat dari jauh gitu ya. Oke, jadi telecaster itu, tele itu jauh ya, dari jauh. Caster itu pelempar atau pembawa, atau ya pembawa kalimat gitu ya. Jadi yang ya host lah, yang ngomongnya, yang menyajikan gitu ya. Jadi telecaster itu seorang yang pembawa kalimat atau pembawa berita, pembawa kata, kalimat dari jarak jauh gitu, dari studio kan misalnya gitu. Kalau TV kan dari studio, misalnya studionya di Jakarta terus dipancarkan kan ke seluruh Indonesia gitu kan, itu kan dari jauh ya. Nah pada umumnya memiliki konotasi yaitu dibantu oleh alat yang menjadi perantara ya. Pada hal ini kamera dan mikrofon ya.
hampir sama seperti sekarang juga kan, ini sebenarnya ya seperti telecaster gitu kan. Saya berbicara di sini dengan bantuan ada kameranya, ada mikrofonnya gitu, untuk ini kamera untuk visual, mikrofon untuk audio gitu. Jadi Anda bisa menerima audio visual yang saya kirimkan gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi pasti ada alatnya, alat bantunya yang membantu untuk perantaranya lah gitu ya, dan media untuk menyiarkan. Nah ini, saya di sini ya, jadi nggak kelihatan yang itunya. Ntar saya pindah dulu sedikit. Oke, nah jadi seperti saya sudah katakan bahwa nah ini saya pindah dulu sedikit sini. Nah, oke, nah ini public speaking ya. Jadi memang salah satu ini skill gitu ya. Jadi yang biasanya orang yang sering melakukan public speaking itu jadi public speaker gitu ya, pembicara umum, pembicara halayak. Jadi ini seorang yang punya profesi berbicara di depan umum atau di depan halayak ya, yang komunikasinya biasanya sifatnya dua arah, karena ya memang dia bertemu gitu kan, ada face to face gitu ya dengan halayaknya atau orang umum gitu ya. Nah jadi ini salah satu contoh bahwa nggak harus selalu jadi MC dan segala macam. Nah ini public speaker juga adalah seorang yang yang bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Nah itu satu hal yang tidak mudah gitu kan, untuk berbicara di depan halayak, atau apalagi di depan orang-orang yang asing bagi kita, orang-orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu. Kalau misalnya berbicara di depan, katakanlah di depan keluarga, di depan teman-teman, mungkin agak sedikit lebih mudah karena kita tahu orang-orangnya, kita kenal misalnya ya. Tapi ketika kita berbicara di depan umum yang kita nggak kenal, nah ini menjadi tantangan sendiri kan gitu. Apa yang harus saya gaya bicaranya seperti apa, terus kata-katanya seperti apa, karena kita juga harus melihat audiens kita ya nanti juga. Nah ini ada teknik juga ketika berbicara di depan umum, kita harus tahu audiensnya. Jadi siapa yang mendengarkan kita. Nah misalnya kalau audiens kita adalah anak muda, nah kita bisa menggunakan istilah-istilah anak muda misalnya ya, atau kata-kata yang lagi happening gitu ya, atau pakai anak muda, itu akan lebih relate. Tapi kalau kita ininya adalah orang-orang tua misalnya ya, nah ini akan jadi kalau kita pakai bahasa-bahasa anak muda, orang-orang tua nggak akan ngeh gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Nah jadi memang ada salah satunya tekniknya adalah audience analysis. Kita harus menganalisis audiens kita gitu ya. Yang lebih mudah itu dengan menggunakan demografi analisis. Nah macam-macam profesi dari telecaster ya. Ini ada presenter radio, presenter televisi. Nah masyarakat menyebutnya dengan pembawa acara atau pemandu acara gitu ya. Nah ini biasa memandu program-program yang ringan lah gitu ya, yang human interest gitu kan, acara-acara kuis, acara-acara acara-acara musik mungkin ya, acara-acara masak, acara seperti itulah gitu ya. Nah itu biasanya disebut presenter
Ya, presenter TV, radio ya sama saja sebenarnya. Nah, yang kedua itu ada reporter. Nah, ini berbeda dengan presenter. Biasanya presenter itu memandu, ya, memandu suatu acara atau membawakan suatu acara. Kalau reporter, nah ini biasanya dia tugasnya melaporkan suatu hal, kejadian, ya, bisa kejadian atau meliput suatu suatu acara, suatu kejadian. Nah, ini tugasnya pelaporan baik langsung di lokasi, itu namanya on the spot. Jadi langsung di lokasinya live biasanya. Kalau langsung di on the spot atau off the spot, of the spot itu maksudnya ya dia melaporkan tapi tidak di lokasi, lokasi terjadinya. Misalnya ada kemacetan di daerah Puncak Bogor. Nah, dia melaporkan misalnya kalau on the spot ya dia harus ada di sana, berarti itu on the spot di tempat macetnya itu. Kalau off the spot ya berarti dia tidak melaporkan tapi tidak berada di tempat tersebut gitu ya. Nah, itu reporter radio dan televisi sama, hanya beda medianya saja gitu. Nah, terus yang ketiga ada newsreader. Nah, ini newsreader hanya pembaca berita aja gitu. Jadi dia tidak terlibat dalam peliputan, redaksi dan lain-lain, naskah dan lain-lain gitu. Biasanya dia disebut pembawa berita saja, dia yang membawakan berita. Seperti siapa ya? Jeremy Teti, terus siapa lagi? Mungkin banyak ya yang pembaca berita. Jadi dia hanya membacakan berita saja. Misalnya berita hari ini ada misalnya ada kejadian tabrakan di tol Cipularang, dan nah itu dia cuman membacakan saja, dia tidak meliput, tidak membuat beritanya. Nah, yang meliput misalnya yang tadi, misalnya ada jurnalisnya, ada reporternya dan lain-lain. Dia hanya membacakan berita yang sudah masuk ke redaksi biasanya ya. Nah, ini nanti ada redaksi, ada chief editornya dan lain-lain, itu yang menginikan beritanya. Berita apa yang mau ditayangkan, berita apa yang mau di up gitu ya. Itu biasanya chief editor on duty gitu. Jadi dia kalau newsreader hanya membaca berita saja. Nah, kalau ini hampir sama, ini pembawa berita, tapi dia tidak hanya tidak hanya membacakan, dia ini juga gitu, membuat naskah beritanya, mengedit, terus ya dia mengerjakan bisa meliputnya dan lain-lain gitu. Jadi bedanya sama yang tadi, newsreader dia hanya membacakan saja. Kalau newscaster dia membacakan beritanya tapi dia juga membuat beritanya, terlibat dalam pembuatan naskahnya, beritanya dan lain sebagainya gitu ya, dari redaksi, dari segala macam gitu. Jadi kalau yang tadi pembaca berita hanya membacakan beritanya saja. Kalau newscaster ini dia terlibat juga dalam peliputan, pembuatannya, peliputannya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa disebut anchor ya, atau biasanya jangkar. Ini dalam istilah asing kan ya, anchor biasanya disebutnya kan. Ini seorang yang tugasnya kayak jangkar gitu. Jadi diem di situ ketika siaran radio atau televisi yang dilakukan lebih dari satu lokasi gitu. Jadi tugasnya menjaga kesinambungan antar lokasi ya. Misalnya ada liputan sekarang tuh mungkin ini misalnya PON gitu ya, Pekan Olahraga Nasional gitu ya.
Terus nanti ada reporternya yang di Bandung, reporternya di Jakarta, reporternya di Palembang atau di Papua dan segala macam. Nah, ini kan nanti akan dipadukan ya, nanti ya kita lihat di Bandung gimana, kita lihat terus di Jakarta gimana. Nah, itu kan dia yang apa ya, yang menjaga ini gitu ya, biar nggak tabrakan gitu ya, nggak semuanya langsung melaporkan, tapi satu-satu siapa dulu dan lain-lain. Nah, itu seorang anchor namanya gitu ya. Oke, nah ini jadi ke ini lagi, saya harus pindah lagi nih. Ini ada yang namanya announcer atau penyiar program ya. Oke, nah saya pindah lagi ya. Oke, nah uh, ini kalau announcer ini biasanya hanya tugasnya di awal atau akhir di program siaran televisi atau radio gitu. Jadi ini cuman kalau continue announcer apa ya, hanya kayak bridging lah gitu, dia penanda gitu ya, apa namanya, setelah ini akan ada apa, setelah ini akan ada apa. Jadi kayak mungkin kalau lebih ini, kalian kalau nonton ini suka ada ini nih eh apa namanya, kalau nonton siaran bola ya, suka ada tuh yang apa, presenter yang ininya, selain yang apa, selain yang apa, komentatornya kan suka ada tuh eh, apa namanya, presenter yang biasanya perempuan, misalnya dia ngebahas tentang apa, nah nanti setelah ini apa gitu ya. Nah, itu yang bridgingnya sebenarnya itu continue announcer itu gitu. Jadi dia yang bridging apa ya, jadi penanda ini mau mulai, terus nanti biasanya akhir gitu ya. Setelah ini nanti biasanya gitu, setelah ini kita akan menyaksikan setelah pertandingan ini kita akan menyaksikan pertandingan selanjutnya, misalnya apa namanya, Arema lawan apa, Persebaya misalnya, atau apa gitu ya. Nah, itu dia bridging. Nah, biasanya nanti bumper segala macam, nanti dia masuk lagi. Nah, kan, ya kita masuk di sesi yang kedua, pertandingan kedua. Nah, terus nanti kita masuk ke Bung Binder atau siapalah gitu ya. Nah, itu jadi dia continuity announcer, jadi penyiar yang hanya penanda bahwa ini mau berakhir atau mau mulai gitu. Biasanya udah segitu aja dia kerjaannya, terus selanjutnya oleh apa, komentator itu gitu ya. Nah, kalau mudahnya seperti itu sih biasanya di apa namanya, kalau yang suka nonton bola itu biasanya suka suka ada gitu di situ ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, ini dubber ya. Jadi uh, bisa juga sebenarnya ada apa namanya? Ada ini profesi juga ya, dubber ini ya, atau apa, pengalih suara, pesulit suara gitu ya. Yang itu profesi utamanya menggantikan suara dari peran tertentu ke dalam bahasa yang lebih dimengerti oleh khalayak atau masyarakat pendengar radio atau misalnya di TV biasanya ya. Nah, ini bisa sinetron, film atau feature. Jadi apa, pengalih bahasa lah gitu ya. Jadi biasanya ada film, ada apa, sinetron ya. Itu bisa didabing kan. Nah, ini oleh para dubber ini. Nah, ini juga tidak hanya memerlukan apa ya, ini suara yang teknik suara, itu kan perlu acting juga, karena kalau hanya datar gitu kan, itu kan jadi nggak masuk gitu ya. Kalau misalnya di filmnya lagi dia terkejut, terus apa, si suaranya datar, ya jadi nggak pas gitu ya. Nah, kita lihat beberapa dulu nih, mana ya, kita lihat beberapa video. Saya punya beberapa video yang ini tentang nah, ini dubber ya.
Jadi mungkin kalian pernah nonton film ini. Ini kita lihat seperti apa sih. Kadang-kadang kita suka penasaran seperti apa sih si orang-orang pengisi suara dari sinetron atau dari daber-daber ini. Ya, oke. Ya, kalau gitu langsung aja kita undang ini mereka para Oke, bentar ya. Ini oke, bentar ya. Ternyata di downloadnya masih agak error sebentar ya. Nah, ini para daber-daber ini kan oke, sebentar ya. Nah, ini juga kalau di di luar itu sudah menjadi suatu bisa jadi suatu profesi ya, daber-daber profesional ini gitu. Jadi ini menjadi profesi yang apalagi kalau film-film kayak sekarang kan banyak film-film animasi ya. Nah, film-film animasi itu kan itu karena dia animasi dia butuh suara kan gitu. Jadi jadi dia akan pasti membutuhkan voice over atau ini gitu ya. Nah, ini juga hampir-hampir sama sih. Kalau dubber memang hanya menggantikan ininya gitu ya, translate. Tapi kalau pengisi suara, nah biasanya pengisi suara itu lebih ke dia lebih mengisi harus dengan karakternya gitu. Oke, mana ini? Nah, ini ya. Oke, nah ini ya. Ya, oke. Ya, kalau gitu langsung aja kita undang ini mereka para daber SpongeBob. Ya. Halo Mas. Halo. Oh, ini daber Giant apa Bukan, SpongeBob? bukan. Halo. Halo, ya. Halo, Mas. Ya. Muda-muda ya. Enggak lah. Silakan duduk. Ada Mas Darmawan, Ya. Mas Dadang, Mas Edi Bibir, Langsung ke dan sini ya. satu lagi Mas Jumali. Coba Ya. satu-satu sebagai apa? Mungkin dari Mas dulu. Saya ngisi Tuan Kera ada 3 suara. Ini mirip banget. Asli. Belum, itu suara dia. Oh, suara dia. Pertama saya ngisi opening ya, narasi suasana pagi di Bikini Bottom. Yang kedua ada ikan tuh yang nggak pernah gerak. Pertandingan berikutnya dimenangkan oleh SpongeBob SquarePants. Yang ketiga ya itu ciri khas Tuan Keren. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Ya, Tuan Keren. Ini sebagai Pak Darmawan sebagai? Sebagai Patrick. Oh, Patrick. Iya. Oh, coba. Seperti ininya, apa? Ya. Bintang itu ini dia ada tuh ya. Iya. Oh, SpongeBob. Aku tidak bisa mendengarmu. Jawab SpongeBob. Aku siap, aku akan menemanimu, Patrick. Langsung disambut sama Pak Jumali. Satu-satunya tempat yang aku tidak sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Gue geli ya. Nggak, maksudnya geli gitu ngeliat orangnya ternyata ketemu aslinya gitu. Jangan geli dong. Gimana geli? Waktu Doraemon juga gitu ternyata Bisa lebih halus, jangan geli. Sama aja. orangnya ternyata seperti ini. Gitu. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan para daber sport. Ya itu jadi dubber ya gitu. Jadi bisa menjadi salah satu juga. Nah, kalau ini narator adalah pengisi suara. Nah, ini narasi ya biasanya. Jadi oke, saya pindah ke sini. Oke, nah narator ini adalah biasanya dia yang membacakan suatu narasi
dalam apa news atau feature atau tayangan visual. Nah, ini biasanya ada narasi itu biasanya disebut oleh narator. Biasanya oleh apa suara-suara yang khas gitu ya, seperti Morgan Freeman ini dia punya suara yang khas untuk yang bagus untuk menjadi seorang narator. Gitu ya. Terus ada beberapa lagi lah yang saya rasa itu suaranya sering didengar karena memang cocok untuk mengisi suatu narator. Nah, ini untuk radio dan TV umumnya narasi akan memperkuat imajinasi pendengar atau penontonnya sekaligus mengarahkan pada kesamaan persepsi gitu ya. Jadi ini ada satu lagi bagian dari di dunia announcing gitu ya. Jadi ada narator. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya menjadi pengini berita, pembaca berita aja gitu ya. Seperti tadi bisa jadi MC dan lain-lain. Ada dubber, ada narator dan lain sebagainya. Nah, terus ada interviewer ya, pewawancara gitu. Jadi ini tugasnya ya mewawancara gitu ya. Tugas utama wawancara itu ya mewawancarai narasumber gitu atau interviewer. Nah, perlu diingat juga bahwa kita ketika mewawancarai ya kita harus tidak boleh sampai bukan interogasi gitu ya, interogasi tapi hanya bertanya jangan sampai yang diwawancara atau narasumber kita merasa menjadi tidak enak, merasa jadi tertekan atau segala macam gitu ya. Nah, interviewer yang baik ya itu bisa membuat wawancara itu cair, membuat wawancara itu enak gitu ya. Nah, itu yang bagus gitu ya. Tapi ya itu nggak mudah karena setiap narasumber itu beda orang kan, beda karakter ya. Ada yang mudah diajak ngobrol, ada yang susah gitu kan. Nah, itu yang jadi tantangan tertentu dalam ketika mewawancarai narasumber atau mewawancarai seseorang gitu. Jadi nah ini juga ada ininya gitu. Jadi memang ada orang yang jago dalam news anchor atau membaca berita, tapi ketika dia wawancara belum tentu bisa gitu ya. Ada yang jago interview, ketika dia membacakan berita belum tentu bisa gitu. Jadi ya memang nggak semua orang nggak selalu bisa. Pasti kalau bisa ini pasti bisa itu gitu. Jadi nggak seperti itu juga gitu. Mungkin ada yang bisa tapi mungkin nggak banyak orang yang bisa seperti itu gitu ya, yang bisa ini dan itu misalnya. Nah, ini macam-macam public speaker atau yang pertama ada ahli pidato atau orator ya. Ini dia seorang yang punya kedudukan tertentu dalam masyarakat, biasanya gitu ya, bisa ustadz, bisa tokoh masyarakat gitu. Itu kan dia harus berbicara pada publik ya, minimal kepada masyarakat. Nah, ini ada host biasanya seperti ini. Host itu ya dia menjadi tuan atau jadi ya biasanya kan jadi host gitu ya, itu jadi wakil atau dari tuan atau yang punya acara gitu ya. Nah, biasanya kalau dia udah jadi host ya itu dia jadi ya ininya gitu ya, yang punya acaranya biasanya gitu ya, namanya host atau hostess. Nah, ini oke, saya pindah. Nah, ini ada yang namanya moderator. Nah, kalau moderator ini adalah penengah acara. Biasanya itu di acara-acara debat, acara tanya jawab, acara acara-acara ya seperti itulah, seminar mungkin ya. Biasanya ada moderatornya, ada seminar atau diskusi ya. Jadi dia ya moderator itu penengah, terus seperti
hampir sama sebagai ini acara gitu ya, kayak pembawa acara. Enggak sih, hampir sama gitu. Beda dengan pembawa acara, tapi moderator penengahi gitu. Jadi dia ya sebagai pengatur acara ketika seminar atau diskusi gitu. Tapi ya itu tadi, moderator hanya jadi penengah aja gitu. Jadi dia hanya menengahi, misalnya yang debat, misalnya siapa dulu, terus siapa lagi gitu ya. Nah itu yang dia fungsi dari moderator atau penengah acara. Nah terus ada juga yang compare, ini penengah pembandingnya. Nah ini bedanya, seorang compare itu tidak wajib memberikan kesimpulan pada diskusi gitu ya. Gitu, cuman beda-beda sedikit sih, ada compare sama moderator. Tugasnya memperkenalkan narasumber, mengatur waktu, yang kayak gitu-gitu aja sih gitu. Nah ini pasti sudah sering di ini mungkin yang kalian ketahui ya, ada yang namanya MC atau Master of Ceremony. Ini pembawa acara utama lah, Master of Ceremony. Jadi seorang MC itu harus tugasnya itu menjaga kesinambungan program dan closing gitu ya. MC juga bisa merangkap dari presenter gitu ya. Ya memang MC sekarang sudah harus bisa merangkap merangkap lah gitu ya. Nah jadi MC adalah yang membawa acara gitu kan. Sudah ini apa atau dia memberikan jokes atau apa segala macam gitu ya, agar si acaranya berlangsung dengan baik. Nah misalnya ada entertainer juga. Kalau ini adalah orang yang ya entertainer lah gitu ya, misalnya ya seperti Ayu Ting Ting lah salah satunya. Kenapa dia bisa disebut multi talent, karena dia nyanyi bisa gitu kan, terus menjadi MC juga bisa, terus selain menjadi MC dia juga bisa jadi komedian juga gitu di acara-acara seperti ini. Misalnya ini acara contohnya ya. Halo Ken. Halo semuanya. Ini mereka berdua, Ponmas sama Emil. Baru mau nanya, ini komunitas Randul apa komunitas reggae? Sini, aku ajarin mau nggak? Main yang ini aja deh. Tapi jatuh nggak ini yang ini? Itu beratan itu Bu Ayu. Mundur. Abang pegangin. Abang. Ini, Ayu, ini alat ini memang berat tapi lebih Gue berat. pengen beli, jadi dari Dasyat gue bisa naik inian ke Depok. Nyampenya besok. Nyampe. Jauhan Bu Ayu ke Depok. Alat ini. Nah itu sekilas saja cuplikannya. Nah itu maksudnya adalah ya ini entertainer yang punya multi talenta gitu kan, bisa nyanyi bisa, MC bisa, terus misalnya ketika dia jokes juga bisa gitu kan, ya itulah ya multi talent gitu ya. Jadi presenting bisa segala macam. Ya banyak seperti Ayu Ting Ting juga misalnya kan, Raffi Ahmad begitu ya, presenting juga, main di film bisa, aktor juga kan, ya itu mungkin yang disebut. Terus sedikit lagi nih ada auction master, jadi juru lelang. Nah ini juga ini ada public speaking juga, karena dia berbicara di depan publik ya ketika dia melakukan lelang. Ya siapa lagi nah itu nggak mudah juga gitu membuat orang agar orang terus tertarik untuk bidding gitu ya. Biasanya dilelang kan ini harga gitu ya. Dia lelang itu hal yang ini juga gitu, yang nggak mudah juga sebenarnya untuk jadi juru lelang ya, master of auction. Kalau di luar sih biasanya sudah semuanya itu sudah, misalnya kalau kalian mau jadi
juru lelang ya ada hal-hal tertentu yang harus dikuasai gitu ya, teknik-teknik tertentu, public speaking yang seperti apa, ya itu memang ada khusus trik-triknya dan kiat-kiatnya gitu ya. Nah ini kalau yang terakhir ini yang biasa kita temui mungkin kalau kalian lagi di mall gitu ya, atau di di Alfamart, mungkin di perbelanjaan, di tempat hiburan gitu kan, suka ada yang ini ya, ada yang membaca teks pengumuman gitu, atau ini gitu ya, ada promo atau apa. Nah itu kan itu yang biasanya pembaca teks ya. Nah ini juga harus memiliki suara yang jelas dan tidak inaudible, jadi memang ngomongnya harus clear gitu ya, ngomongnya harus jelas, jangan sampai orang yang ngedengerin ini ngomong apa gitu ya. Nah ini memang ini juga sebenarnya kemampuan di public speaking, bagaimana membuat orang tertarik dengan apa yang kita katakan gitu. Biasanya kan harus agak dibumbu-bumbuin lah, jangan terlalu datar gitu ya, tone-nya gitu ya. Kalau untuk promo biasanya ya, misalnya ayo ibu-ibu cepetan ini Sunlight lagi promosi, hanya sampai hari ini aja, cepetan, makanya buruan beli sekarang karena besok misalnya sudah nggak promo lagi, cepetan ibu-ibu atau apa gitu ya. Jadi itu lebih menarik daripada ngomongnya yang datar gitu ya. Ini. Nah mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.